Hai 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 hai, siapa nih pecinta susvla? Kali ini aku hendak membuat susvla yang enak ya, kopong tapi dia tidak keras, dia sangat lembut dan isiannya juga mantap sekali. Nah ini memang saya tidak sempat review karena ini hendak buru-buru untuk jualan ya, karena mau diantar. So kita coba sekarang yuk. Pertama-tama kita siapkan dahulu air. Kemudian kita masukkan garam sedikit saja dan kita campur, kita masukkan margarin. Kemudian kita didihkan sampai benar-benar dia mendidih ya. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk tepung terigunya dan kita campur sampai benar-benar dia kalis seperti ini. Dan jangan lupa setelah kalis kita dinginkan terlebih dahulu, jadi jangan langsung dicampur dengan telur ya, supaya telurnya tidak matang. Jadi ini saya hilangkan uap panasnya. Sambil lalu saya hendak membuat vla. Nah di sini saya siapkan susu cair dan 1 kuning telur. Berhubung ini kuning telurnya kembar dan dia kecil, makanya saya menggunakan 2 butir kuning telur. Sebenarnya 1 saja sudah cukup. Kemudian kita masukkan maizena, kita masukkan gula, kita aduk-aduk di dalam kondisi api yang masih mati ya, biar dia tidak cepat menggumpal dan tekstur dari susunya tidak pecah. Untuk pemasakan dari vla ini kita gunakan api yang sangat kecil sekali. Nah kemudian kita aduk-aduk sampai dia benar-benar kental seperti ini ya. Kalau sudah kental kita matikan dan kita tambahkan dengan rum Jamaika. Untuk yang tidak memakai rum Jamaika bisa menggunakan pasta vanila ya, dan kita campurkan juga untuk margarinnya. Kita campur sampai benar-benar rata dalam posisi api yang sudah mati. Kita campurkan seperti ini, rasanya mantap sekali. Dan jangan lupa untuk kita siapkan 3 butir telur yang ukuran kecil ya. Di sini saya memasukkan dahulu 2 butir telurnya supaya nanti tidak terlalu kelembekan. Nah ini saya campur sampai benar-benar rata. Ketika adonannya masih kering, boleh dicampurkan telurnya yang terakhir. Nah kita campur sampai benar-benar rata seperti ini, dan kemudian kita matikan mixernya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan piping bag untuk mencetak adonannya. Jadi semua kita masukkan di dalam piping bag seperti ini sampai benar-benar dia habis atau secukupnya, biar nanti nggak terlalu berat untuk menekan ketika mencetak. Piping bagnya saya gunakan 2 lapis ya, jadi 1 untuk di bagian dalam untuk adonannya dan di bagian luar adalah untuk spuitnya atau cetakannya. Nah setelah benar-benar dia penuh, kita tutup ya, di pangkalnya kita untir-untir dulu, kemudian kita beri karet untuk menutupnya. Dan ini kita siapkan untuk bagian luarnya. Jangan lupa untuk digunting terlebih dahulu yang di bagian piping bag adonan tadi ya. Setelah kita gunting, kita masukkan ke dalam piping bag untuk pencetaknya dan siap kita gunakan untuk mencetak. Terlebih dahulu kita siapkan cetakan yang telah dilapisi dengan margarin atau Carlo ya. Nah ini saya lapisin dengan margarin.
Jadi kita cetak seperti ini, melingkar, membentuk seperti keong, dan kita susun di dalam loyang yang hendak kita gunakan. Setelah semuanya siap, kemudian kita panggang ya dengan api yang sangat kecil. Dan untuk pengaturan apinya saya menggunakan 20 menit pertama itu adalah menggunakan api bawah. Dan selanjutnya setelah 20 menit saya menggunakan api atas, hanya cukup sampai coklat ya Bunda. Kemudian saya matikan untuk api atasnya. Tetapi untuk api bawahnya jangan dimatikan, kita lanjutkan sampai dia benar-benar matang dan buihnya benar-benar sampai hilang, dan dia benar-benar akan seperti ini cantiknya ya Bunda. Mungkin kisaran sekitar 25 atau 30 menit sampai seperti ini, jangan lebih dari itu karena dia teksturnya akan menjadi keras kalau lebih dari 30 menit. Kalau 30 menit dia benar-benar kokoh tapi agak sedikit keras. Nah, kemudian kita siapkan dulu untuk flanya. Kemudian jangan lupa untuk digunting terlebih dahulu untuk susnya. Untuk susnya ini terserah bunda-bunda, bisa dalam posisi yang jauh lebih lebar ataupun mengikuti dari pola susnya seperti yang saya lakukan ini. Karena saya lebih suka karena kelihatannya nanti jauh lebih rapi, dan kalau untuk disuguhkan dia tidak belepot kemana-mana. Lihatlah Bunda, dia sangat kopong dalamnya, cantik sekali. Dan untuk pengisian flanya itu nanti bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Jadi ada yang suka flanya banyak atau flanya sedikit gitu ya kan. Kalau untuk kali ini memang saya akan mengisinya full karena biar pelanggan-pelanggan saya itu puas ya ketika memakannya. Untuk isiannya ini enak sekali Bunda, jadi sangat rekomen. Setelah semua terisi dengan fla, kita pindahkan di dalam cupcake seperti ini untuk mempercantik penampilannya. Dan selamat mencoba. Sampai ketemu lagi.